Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Raka Channel. Dan kali ini Raka Channel mau lembur ya teman-teman ya. Berhubung tadi sore ini ada pasien ya, Raka Channel kedatangan pasien vario. Dan ini bisa dikatakan vario masih terbilang cukup baru ya teman-teman ya, karena ini umurnya belum begitu lama ya. Ini sekitar setahun 2 tahun lah kalau nggak salah. Kayak gitu. Dan kata pemiliknya ini tadi mengeluhkan di bagian starter katanya ya teman-teman. Starternya nggak mau hidup. Coba akan saya coba ya. Di bagian digital dia hidup ya teman-teman ya. Dan di bagian ternyata di bagian klakson juga masih keras sekali ya. Berarti itu menandakan bahwa arus aki itu masih sehat ya teman-teman ya. Dan ini di bagian standar samping juga sudah saya lipat ya teman-teman ya. Dan coba kita akan hidupkan starternya ya. Kita tarik rem ya, rem jangan lupa ditarik ya. Kita coba. Oh iya, ternyata betul ya teman-teman ya, dia nggak mau di starter. Nih contoh seperti ini ya teman-teman ya, nggak ada reaksi sama sekali ya di bagian dinamo starternya ya. Tapi kalau motor vario ini kan dia sudah nggak menggunakan dinamo starter ya teman-teman ya, perlu diketahui ya, karena ini menggunakan sensor CKP ya. Oke, sedikit akan saya jelaskan ya pada teman-teman ya. Di rumah apabila mengalami permasalahan motor seperti ini ya, itu pertama ya bisa disebabkan oleh yang paling ringan ya teman-teman ya. Itu bisa disebabkan oleh sikring ya teman-teman ya. Sikringnya ada di bagian sini ya teman-teman ya. Di sikring bisa dicek satu persatu oleh teman-teman ya, kayak gitu. Di bagian sikring itu kalau memang teman-teman di rumah peralatannya belum ada yang untuk mengecek sikring itu putus atau tidaknya ya, teman-teman cukup menggunakan ataupun mempunyai sikring di rumah ya, sikring cadangan. Biasanya kalau dari dealer itu ada cadangan ya teman-teman ya, di bagian tutup aki di dalamnya itu ada ya sikring cadangan ya. Itu bisa diganti satu persatu ya teman-teman ya. Dan kalau sudah diganti satu persatu ternyata masih belum ada reaksi ya di bagian dinamo starter, berarti ada penyebab lain ya teman-teman. Itu tadi saya jelaskan penyebab paling ringan ya di bagian sikring. Dan selanjutnya penyebab kedua itu bisa terjadi di bagian kabel standar ya teman-teman ya, kabel switch standar bagian kiri ya, standar samping maksudnya. Itu bisa terjadi putus karena kabel itu terhubung juga ke bagian handle rem ya teman-teman ya. Selanjutnya dia akan terhubung juga ke bagian sikring ya teman-teman ya, sikring starter. Jadi banyak sekali rumusnya ya teman-teman ya. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Dan yang ketiga itu bisa disebabkan juga oleh soket ECU ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan itu, coba teman-teman cek lagi di bagian soket ECU kayak gitu. Karena kadang sering terjadi di bagian soket ECU itu terjadi kabel ngepong ya teman-teman ya, ataupun arusnya itu kadang terputus, kadang tersambung kayak gitu, karena sudah sering mengalami arus besar ya teman-teman ya, tegangan besar, akhirnya dia mengalami ngepong. Itu bisa terjadi karat di situ, yang jelas kotor ya teman ya. Coba teman-teman cabut lalu teman-teman bersihkan satu persatu di bagian soket ya, bisa menggunakan sikat ataupun apalah untuk membersihkan di bagian soketnya. Setelah itu coba teman-teman pasang kembali di bagian ECU. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, apabila teman-teman mencopot soket di bagian ECU itu, pastikan dulu ya kontak di bagian motor itu sudah off ya, kayak gitu, untuk menjaga resiko nanti terjadi trouble di bagian ECU ya, kayak gitu. Dan yang paling fatal itu biasanya ya teman-teman ya, selanjutnya ya, itu bisa saja terjadi di bagian sensor CKP ya. Dan sensor CKP itu posisinya ada di dalam ataupun di sebelah
sepul ya teman-teman ya. Sepulnya itu ada di sini ya, kayak gitu. Di dalam ada sensor CHP, dan itu yang paling fatal ya. Tapi bisa juga terjadi di bagian kabelnya ya teman-teman ya. Itu bisa terjadi kabel putus di bagian sensor CKP itu. Makanya sebelum kita memastikan kerusakan, alangkah baiknya dianalisa dulu, sedikit demi sedikit dipastikan dulu, baru bisa menyimpulkan bahwa yang rusak ini, kayak gitu teman-teman ya. Jadi cukup banyak ya rumusnya ya, dan ini salah satu contoh ya. Ini adalah keluhannya hanya nggak mau di starter ya teman-teman ya. Satu ya, tapi penyebabnya itu banyak teman-teman ya, kayak gitu. Itu salah satu pengetahuan juga buat teman-teman di rumah ya. Jadi jangan terlalu kita mudah berspekulasi. Oh ini kayaknya ininya itu menurut Raka Channel itu kurang tepat ya teman-teman ya, kalau kita langsung berspekulasi seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya coba ya, Raka Channel akan coba mulai bongkar ini motor agar teman-teman lebih bisa mengetahui lagi kerusakannya di sisi yang mana. Oke, selanjutnya teman-teman saksikan aja video dari Raka Channel.